Shalom, selamat pagi. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Saya percaya kapan saja saya beritakan firman Tuhan di channel ini, saudari-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan, karena saya percaya Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, bahkan menolong kita mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga channel ini benar-benar membawa impact di dalam kehidupan saudara-saudari. Hari ini kita melanjutkan perenungan kita dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 18 sampai 19 dengan tema penggenapan hukum Taurat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat sepanjang malam, buat pemeliharamu dan perlindunganmu, terutama kami diberi lagi kesempatan hidup hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya Tuhan, sebelum kami mulai hari ini, biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, menolong kami, memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga sepanjang hari hidup kami memuliakan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berkarya di antara kami. Hamba-Mu juga sangat terbatas. Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memimpin, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu berkuasa merubah, menguatkan kami, menghibur kami, meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka kitab kita dari Matius yang kelima. Kita akan baca 2 ayat saja hari ini, yaitu ayat masuk saya itu 17 dan 18 ya. Nanti saya edit untuk judulnya, saudara-saudara ya. Oke, kita baca 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakan, melainkan menggenapi. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saudara-saudara, hari ini kita dengan tema penggenapan hukum Taurat. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini, tapi tidak terlalu dalam-dalam amat. Saya harap ini menjadi pagi yang bersukacita, ya renungan firman Tuhan yang ringan, sehingga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yang pertama di sini jelas dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakan, melainkan untuk menggenapi. Kalau saudara perhatikan di sini, ada 2 kali Yesus berkata, aku datang bukan untuk menyediakan. 2 kali. Nah, dalam pemikiran orang Yahudi, kalau diulang 2 kali itu berarti serius, ya, sangat serius. Kalau 3 kali sungguh amat serius. Kalau bahasa Inggrisnya ekstrim. Jadi 2 kali Yesus menegaskan bahwa dia datang bukan menyediakan hukum Taurat ataupun kitab para nabi, melainkan untuk menggenapi. Jelas ayat 18 katakan, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Iota itu adalah alfabet Yahudi yang paling kecil. Ya, titik. Artinya iota itu memang dalam bahasa Yunani itu mempengaruhi tanda baca. Jadi satu titik pun firman Tuhan tidak akan lengkap. Semua firman Tuhan itu pasti digenapi. Termasuk hukum Taurat. Kalau kita mempelajari secara
Kalau kita mundur sedikit ke dalam perjanjian lama, tentu hukum Taurat itu bukan hal yang gampang, ya. Coba kita lihat ya. Hukum Taurat itu oke sebentar ya. Hukum Taurat itu atau sering disebut Misbot itu 613. Ya, ada 613 Misbot dan itu tidak gampang untuk melakukannya. Tidak gampang. Tapi Yesus berkata, itu nggak boleh lenyap. Satu titik pun nggak boleh kurang. Itu sebabnya Yesus datang untuk menggenapi. Tidak ada manusia yang sempurna untuk menggenapi ke 613 misbot ini. Itu sebabnya Yesus berkata, Yesus datang menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi, ya. Kalau kitab para nabi, karena kita sudah bahas itu di Natal, ya. Ini nubuatan tentang Yesus, ya, dan itu sudah digenapi, ya. Nanti lain waktu kita akan bahas itu, pasti akan ketemu mengenai itu. Nah, hari ini kita fokus pada hukum Taurat. Nah, tadi jelas saya katakan saudara bahwa hukum Taurat itu ada 613. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa sempurna melakukannya. Salah satu, maka salah semuanya. Dan ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Tapi Yesus berkata, Yesus datang bukan untuk menyediakan. Artinya bukan menghapuskan. Tapi Yesus datang untuk menggenapi. Nah, pertanyaannya, hukum yang mana yang digenapi? Kalau kita berbicara hukum Taurat, saudara-saudara, kalau kita berbicara hukum Taurat, seringkali kita hanya berpikir ke 10 hukum. Ya, Taurat itu artinya hukum. Ya, jadi kalau kita berbicara Taurat, ya 5 kitab Musa pun dianggap Taurat. Jadi kitab Taurat itu sebenarnya keseluruhan hukum Allah. Itu sudah dibuat daftarnya itu sekitar 613. 613 misbot ini dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Dibagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok yang pertama itu hukum moral. Jadi ini yang terkait dengan hukum moral seperti kasihilah Tuhan, seperti Ulangan 6, ya. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Ya. Mengasihi. Kemudian ada hukum ibadah. Ya, hukum ibadah ini bicara tata cara ibadah, mulai dari korban penghapus dosa, korban sajian, kemudian korban syukuran. Ada semua tata cara ibadah yang diatur oleh Allah dalam bait Allah ataupun di kemah suci. Kemudian yang kelompok yang ketiga itu adalah hukum sipil, termasuk diantaranya hukum perang. Ya. Nah, pertanyaannya yang mana yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus? Ya. Yang pertama itu yang digenapi oleh Tuhan Yesus itu adalah tata cara ibadah. Secara khusus dalam kurban-kurban penghapus dosa. Kurban ataupun korban yang ada di dalam perjanjian lama, dia hanya menutupi dosa. Sifatnya temporary. Anda bayangkan setiap kali berdosa, bawa satu kambing.
Setiap kali berdosa, bawa satu kambing. Dan itu sifatnya hanya menutupi. Sekalipun itu kurban penghapus dosa, itu menjadi bayang-bayang nanti kepada korban yang terakhir dan korban yang sempurna yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Jadi Yesus mengorbankan nyawanya untuk menggenapi seluruh hukum tata cara ibadah. Itu sebabnya kita orang percaya saat ini, kita tidak lagi bawa hewan secara khusus untuk kurban penghapus dosa. Kita nggak bawa lagi korban. Ya, bersalah sekali bawa kambing ke rumah pendeta, bersalah 2 kali bawa lagi setiap hari seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Yesus Kristus, dia sudah menderita. Dia disiksa. Dia dicambuk. Bahkan memikul salib. Tangannya dipaku, lambungnya ditusuk. Dan dia mati di salib. Dan dia mengorbankan nyawanya supaya saya dan saudara yang seharusnya disalib, saya dan saudara yang harusnya menderita, saya yang saudara harusnya mati, tapi Yesus menggantikannya. Karena jujur, tidak ada satupun manusia yang bisa menanggung murka Allah yang ditumpahkan kepada Yesus di kayu salib. Tidak ada satupun. Itu sebabnya hanya Yesus yang sanggup. Dia genapi itu. Itu sebabnya kita sekarang, kita tidak perlu lagi membawa kurban penghapus dosa ataupun korban penghapus dosa kalau kita berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 kata, jika kita mengaku dosa, maka ia setia dan adil, maka ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi sekarang kita tinggal mengaku dosa. Ketika kita mengakui dosa, bukan berarti kita sedang menyelipkan Yesus yang kedua kalinya. Ketika kita mengaku dosa, kita meminta kembali supaya secara spiritual kita dibawa kembali kepada kuasa salib itu. Jadi karena Alkitab masih memerintahkan kita mengaku dosa, berarti kita perlu mengaku dosa. Jadi secara spiritual kita dibawa kembali kepada pengalaman salib itu di mana dosa kita sudah ditebus. Ya. Yang berikutnya yang digenapi oleh Tuhan Yesus adalah yaitu hukum spil. Memang ini banyak poin-poinnya. Salah satunya adalah hukum perang. Itu sebabnya kita sudah nggak berperang. Kita diajarkan oleh Yesus, kasihilah musuhmu. Itu sebabnya kita sekarang nggak perang-perangan lagi, nggak zamannya. Kita diperintahkan mengasihi musuh. Kalau saudara masih ingat beberapa hari lalu saya katakan bahwa kerajaan Yesus itu adalah kerajaan yang sungsang, kerajaan yang terbalik. Kita tidak disuruh balas dendam, tapi kita disuruh mengasihi musuh. Bahkan orang yang berbuat jahat sekalipun kita tetap disuruh mengasihi. Karena menghakimi bukanlah tanggung jawab kita. Siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi. Jadi saudara-saudara, pagi ini kita belajar bahwa yang pertama ada 3 bagian. Salah satu yang digenapi, boleh saja itu pertama atau kedua, itu hanya urutan penjelasannya, yaitu hukum tata cara ibadah secara khusus kurban penghapus dosa kita tidak lakukan lagi karena ya karena Yesus Kristus sudah menggantikan kita, ya. Kemudian hukum perang kita tidak lakukan lagi, itu sudah digenapi Yesus, digenapi dengan kita
Bukan berperang, tapi mengasihi musuh. Kemudian hukum moral. Nah, hukum moral itu termasuk itu dasar tita. Itu belum digenapi oleh Yesus. Makanya saudara dan saya harus tetap beribadah. Makanya saya dan saudara tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh mengingini harta orang lain, harus menghormati orang tua. Nah, hukum moral ini belum digenapi karena kita sendiri yang harus menggenapinya. Dan tentu Yesus sudah simpulkan itu dalam dua statement yang luar biasa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan terutama. Yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu sudah disimpulkan. Nah, hukum ini, hukum kasih ini tidak digenapi oleh Yesus untuk kita. Kita harus berbuat. Ini memang kedengarannya simpel, tapi prakteknya lumayan, saudara. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi saudara-saudara, pagi ini saudara-saudara, kita diingatkan, kita belajar beberapa hal seperti yang saya katakan tadi. Kalau sebenarnya ini pelajaran yang begitu membutuhkan detail yang banyak, tapi saya sudah sederhanakan supaya kita bisa, karena ini konsepnya kan renungan ya. Nanti kalau misalnya mau dalam-dalam, kita ada di segmen studi eksegesis ya, ataupun di requested study. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar yang pertama, yaitu tadi saya jelaskan bahwa hukum tata ibadah itu sudah digenapi oleh Yesus. Oleh sebab itu kita tidak perlu lagi melakukan kurban penghapus dosa, karena Yesus adalah kurban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya untuk pengampunan dosa kita. Oleh sebab itu, kalau kita berbuat dosa, ya, mari kita mengaku dosa, itu firman Tuhan. Mengaku dosa bukan berarti menyalibkan Yesus yang kedua, tetapi secara spiritual kita meminta supaya kita dikembalikan mengalami karya penebusan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua tadi saya berbicara hukum sipil, salah satunya adalah perang. Kita tidak berperang lagi hari ini. Yesus sudah menggenapinya, diganti menjadi kasihilah musuhmu. Kita diminta untuk mengasihi musuh atau orang. Kita nggak perlu cari musuh. Itu orang yang berbuat jahat, orang yang menghina, atau orang yang memfitnah, kita tetap disuruh mengasihi karena kita bukanlah hakim yang menghakimi. Dan yang ketiga, hukum moral itu tidak digenapi oleh Yesus. Yesus sudah menyimpulkan hukum moral itu dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala orbudimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Yang kedua, yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari kita hari ini belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Amin untuk renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga itu secara manusiawi sangat berat, kami tidak mampu. Kami bersyukur karena Allah begitu mengasihi kami sehingga mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi hukum yang begitu berat, yang begitu berat, sehingga kami dimerdekakan. Sehingga kami tidak lagi perlu membawa kurban penghapus dosa, karena Engkau adalah korban penghapus dosa. Yesus Kristus sudah melakukan korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Kami juga tidak perlu lagi berperang, karena firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi musuh kami, orang yang menyakiti kami, mencela ataupun yang memfitnah kami. Terutama Tuhan, kami tahu itu hukum moral, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Tuhan, secara manusia kami sangat terbatas. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang membimbing kami supaya kami tetap mengasihi Tuhan. Semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amalum.
Amin, saudara-saudara. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih buat yang saudara-saudara yang setia, yang sudah subscribe, dan juga yang setia menyimak. Ya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali, silakan diketikkan loncengnya ya. Saya sarankan bila Bapak Ibu diberkati, silakan share, dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan komentarnya ya. Sekali lagi, saya Dr. Tulung Marbu mengucapkan terima kasih buat pagi hari ini. Shalom, selamat beraktivitas.